Oke, Ibu-ibu. Oke. Kita akan belajar mengenai hak-hak penyandang disabilitas, ya Bu ya. Tapi sebelum ke materi, ada permainan nih Bu. Kita bermain dulu ya Bu ya. Iya. Oke. Nama permainannya adalah perbedaan dan persamaan Bu. Nanti saya akan bagikan kertas ya ke ibu-ibu dengan pulpennya juga untuk menulis. Pulpennya bisa bergantian ya Bu ya. Nah, nanti akan saya sebutkan pertanyaannya Bu. Ibu jawabannya tulis di kertas ya Bu ya. Nanti jawaban yang sama membentuk kelompok ya Bu ya. Kalau jawabannya sama membentuk kelompok. Oke. Nanti jawaban yang paling banyak itu adalah pemenangnya. Ya Bu ya. Oke, sekarang saya bagi dulu kertasnya. Mangga Ibu bagi. Nih. Oke. Pulpennya bisa bergantian dengan ibu yang lain ya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah sebutkan makanan kesukaan ibu. Tulis satu saja. Makanan kesukaannya ya Bu ya. Hobinya ya. Ya, hobinya. Hobi makanannya apa? Atau makanan favoritnya? Saya kasih waktu 2 menit ya Bu ya. Ya Bu. Bisa bergiliran pulpennya ya Bu ya, bisa bergantian. Ya. Sudah Bu? Sudah Ibu? Sudah. Nah, sekarang saya mau tahu. Coba dari sini Ibu Dikumpulkan mesti Ibu ya? enggak usah, di ini aja. Disebutkan Sebutkan. saja, nanti berkumpul dengan yang makanan kesukaannya sama ya. Coba Ibu mesti apa itu? Seblak. Nah, berkumpul yang sukanya sebelah berkumpul di sini, bergabung. Gabung. Kalau Ibu Kasum apa Ibu Kasum? Bakso Bu. Bakso. Nah, yang kesukanya bakso bisa bergabung ya, membentuk kelompok dengan Ibu Kasum ya. Iya Bu. Oke, coba saya lihat. Yang paling banyak itu bakso ternyata ya. Di sini banyak yang suka bakso. Nah, berarti yang menangnya adalah kelompok bakso. Oke, sip. Sekarang ada pertanyaan Bu dari saya. Apa yang dipelajari dari permainan ini Bu? Apa yang dipelajari dari ada ini? persamaan atau ada perbedaan? Ya, ada perbedaan. Iya, tadi sesuai dengan ininya ya Bu ya, nama permainan persamaan dan perbedaan. Jadi ada yang hobinya sama, makannya seblak, ada yang bakso, iya antara bakso, yang sukanya bakso ada, yang sukanya seblak ada ya. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, hal apa yang ibu-ibu miliki dan mempunyai kesamaan serta perbedaan? Seleranya Bu sama, ada yang sama. Iya betul. Ya, seleranya ada yang sama, ada yang beda. Ya, terima kasih untuk Ibu Kasum sudah membantu menjawabnya ya. Oke. Sekarang apa jadinya Bu jika di dunia ini semuanya sama? Kira-kira bagaimana kalau di dunia ini semuanya sama semua? Tidak asik. Gak asik ya Bu ya? Asik. Gimana? Enak Bu. Akan menjadi kacau. Iya, orang penak ya Bu ya. Iya, nggak enak ya Bu. Iya. Jadi Ibu nih kesimpulannya bahwa penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia Bu. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Oke, sekarang saya akan bertanya lagi nih Bu. Boleh. Bagaimana jika di dunia ini kita balik Bu? Kita sebagai masyarakat umum adalah penyandang disabilitas. Akankah kita berusaha agar hak-hak kita terpenuhi? Gimana Bu? Harus dipenuhi. Harus dipenuhi ya Bu ya? Seperti
berhak menempuh pendidikan. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Apa saja yang berhak didapatkan oleh penyandang disabilitas, Bu, dalam kehidupan sehari-hari? Sekolah, Bu. Iya ya, sekolah, terus Sehat, hidup sehat, iya. Apa lagi? Mendapat kasih sayang ya, Bu ya. ya, atau perlindungan. Iya, Atau perlindungan. dilindungi ya, Bu ya. Dilindungi. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah menjawab ya, Bu ya. Sekarang kita akan bermain lagi nih, Bu. Ya. Iya. Masih semangat nggak, Bu? Masih. Bu. Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Oh, Ya. boleh. Ya, ya, boleh. Sekarang tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Kita akan bermain lagi ya, Bu ya. Nah, nama permainannya adalah hak-hak kami, Bu. Ya, nama permainannya adalah hak-hak kami. Nah, saya akan kasih tahu dulu aturan mainnya nih, Bu. Aturan mainnya adalah di sini saya punya apa nih, Bu? Gambar apa nih, Bu? Checklist kalau menurut saya. Nah, kalau di contreng, ya. Ini gambar contreng atau checklist. Kemudian ini ada satu lagi gambar silang, ya. Kali, iya. Silang kali. Iya, nanti saya akan tempel di sini, Bu. Nah, di sini nih saya akan tempel sebelah sini ya. Sebelah kanan. Ini gambar contreng sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Ini kurang ke sana lagi. Oke. Nah, nanti ibu akan berbaris di tengah sini ya, Bu ya. Nanti di tengah ya. Terus kemudian nanti saya akan memberi suatu pernyataan. Ya, pernyataan nanti saya kasih tahu. Jika pernyataan yang saya sampaikan adalah menurut ibu benar, maka ibu geser ke yang gambarnya contreng, berarti sebelah kanan sana ya, Bu ya, sebelah kanan. Terus kalau misalkan pernyataan yang saya berikan adalah menurut ibu salah, berarti ibu geser ke kiri saya ya, yang bertandakan silang. Enaknya kita berdiri apa duduk, Bu? Duduk aja, Bu. Duduk saja ya. Ya, duduk, Bu. Oke, sekarang ibu mulai, Bu, berbaris tuh di tengah, Bu. Baris. Ayo. Oke, Baris. saya pun di tengah ya. Ya. Oke. Iya, begitu, Baris. seperti itu ya. Oke, Nah, pintarnya sini. Nah, saya akan menyebutkan pernyataannya. Nih, pernyataan yang pertama nih, Bu. Kelihatan ya. Anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Coba, salah atau benar menurut ibu? Geser. Geser, menurut ibu salah apa benar? Pernyataan yang tadi saya. Oke. Nah, coba Bapak Ibu Muski, menurut ibu anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Menurut ibu benar. Kenapa, Bu? karena ya menyusahkan dalam bergeraknya, yang mengantar nggak ada. Begitu Gitu. ya, Bu. Terus nanti di sananya teman-temannya mengejek, begitu. jadi nggak usah. Terima kasih atas jawabannya ya, Bu ya. Nanti kita lihat
setelah ini kita lihat flip chartnya nanti Bu untuk memperjelas ya Bu ya. Oke, Ya, Ibu jawabannya oke. seperti itu. Menurut Ibu Ya. salah ya. Menurut Ibu benar ya. Iya. Oke. Kemudian pernyataan yang kedua, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Menurut Ibu benar apa salah? Gizinya. Penyandang Benar. disabilitas. Oke, geser, langsung geser. Oke, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Benar ya Bu ya? Benar. Nah, oke benar. Sekarang geser ke tengah lagi Bu. Geser ke tengah. Tadi nggak ke tengah ya. Ke tengah lagi. Pernyataan ketiga, anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Benar atau salah menurut Ibu? Salah. Oke, menurut Ibu Kasum, anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Kenapa Bu? Susah Bu, menyusahkan. Oke. Iya, gak usah belajar. Oke, menurut Ibu seperti itu ya. Oke, nanti kita bisa tahu jawabannya setelah kita melihat picture nanti setelah ini ya. Oke. Iya Bu. Yang balik lagi Bu ke tengah Bu. Oke. Oke. Nah, pernyataan yang keempat, anak tunawicara perlu sering diajak bicara. Tunawicara itu yang susah bicara ya Bu ya. Menurut Ibu benar atau tidak? Coba geser langsung, geser. Menurut Ibu mana Ibu gesernya? Oke, ada yang benar, ada yang salah. Oke, balik lagi ke tengah Bu. Ke tengah lagi. Nah, pernyataan selanjutnya ya. Jika sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Ayo geser. Ayo kemana? Ada yang benar, ada yang salah. Oke, ke tengah lagi Bu. Kita lanjut ya. Ya, oke siap. Siap. Anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena dia sulit berjalan. Ayo, jawabannya apa tuh? Geser. Oke, ada yang menurut Ibu benar, ada yang menurut Ibu salah. Oke, ke tengah lagi. Ke tengah lagi. Oke. Nih, pernyataan terakhir. Penyandang disabilitas tidak akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan rumah seperti karang taruna dan pengajian. Menurut Ibu, apa jawabannya? Geser lagi. Nah, Oke, ada yang benar, ada yang salah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu semua. Kembali ke tempat masing-masing ya Bu ya. Kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing Bu. Kembali ke tempat masing-masing. masing-masing. Oke. Tadi kita sudah belajar, tadi kita sudah bermain. Nama permainannya hak-hak kami ya Bu ya. Oke. Tadi Ibu ada yang menjawab benar dan ada yang menjawab salah. Sekarang mari kita lihat Bu, ya untuk lebih jelasnya, mari kita lihat flip chartnya Bu. Nih, flip chartnya Bu. Oke, tadi ada yang, kenapa saya tanya, ada yang karena begini Bu ya. Sekarang nih untuk lebih jelasnya, hak-hak penyandang disabilitas ya Bu ya. Iya Bu. Haknya apa aja? Penyandang disabilitas berhak untuk hidup, untuk bebas dari cercaan, untuk mendapat perlindungan, berhak juga mendapat bantuan hukum, terus
bersekolah, bersekolah, berhak bekerja, Bekerja. kemudian Hidup berhak hidup sehat. sehat, beribadah, beribadah, berhak berolahraga, bebas dari kekerasan dan eksploitasi ya Bu ya, tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain. Coba tadi ya. Anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Tadi Ibu Muski jawabannya adalah benar ya. Sebetulnya itu jawabannya adalah salah. Ya, karena anak disabilitas berhak bersekolah. Oh, Ya. iya. Oke, jadi jelas Ya, ya di sini jelas. ya. Benar. Oke. Kemudian tadi penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Tadi jawabannya benar semua ya. Ya, Iya, karena apa ini? Hidup sehat. Iya, sehat. harus hidup sehat, betul. Kemudian anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Tadi siapa yang jawabnya betul? Ibu Saya. Kasum ya. Ibu Kasum tadi anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Jawabannya sebetulnya salah. Oh, Karena salah, Bu. Penyandang disabilitas itu berhak bersekolah. Bersekolah. Ya. Oke, jadi sampai sini paham Ibu? Ya, Paham ya, Bu. lebih jelas ya Paham. dengan ucapan ini ya. jelas. Oke. Sekarang saya akan bertanya nih sama ibu-ibu. Apakah di sekitar ibu-ibu terdapat penyandang disabilitas, Bu? Ada nggak, Bu? Ada, Bu. Ada ya? Ada. Sekarang bagaimana Bu kondisi mereka, Bu? Ya entah itu tetangga, barangkali pokoknya di sekitar ibu. Ada, gimana kondisi mereka, Bu? Sehat, Bu. Sehat, Sehat. Jalannya kurang. jalannya iya, ada yang jalan. ini ya Bu, Iya. kurang. Iya. Sekarang bagaimana perlakuan keluarga terhadap mereka? Ada yang Iya, itu ya, ajukan kadang-kala- begitu saja yang Kadang-kala ada yang katakan dibedakan sama Iya, anak yang lainnya. nah iya kebanyakan seperti itu ya Bu ya, dibedain ya Bu ya. Ya dengan kakak adiknya lah. Iya. Dibedakan oleh orang tua. Terus bagaimana perlakuan masyarakat terhadap mereka, Bu, masyarakat sekitarnya? Kalau masyarakat sih baik. Nah, di lingkungan rumahnya membedakan. Alhamdulillah Gitu. kalau masyarakat di sekitarnya baik ya Bu Baik. ya, tapi terkadang kebanyakan dikucilkan ya Bu ya. Acuh, Bu. Iya, diajukan. Ada ya tetangganya Bu Kasum ya. Ya, ada, Bu. Ada tuh. Ada yang sayang, ada yang acuh. Iya, seperti itu. Iya. Nah, sekarang saya tegaskan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya ya Bu ya. Dan kita semua mempunyai kewajiban agar hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, Bu. Sekarang ibu-ibu kan sudah tahu ya tadi hak-hak disabilitas apa. Jadi mulai saat ini ibu tidak boleh mengacukan, tidak boleh membeda-bedakan ya. Oke. Iya, Bu. Nah, ini ada catatan, Bu. Bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sama. Ya, Bu ya. Iya, Bu. Tidak boleh didiskriminasi dan dikucilkan. Apa itu didiskriminasi itu, Bu? Dibeda-bedakan, ya. Dibeda-bedakan. Oke, sampai sini paham, Bu? Paham, Bu. Ya, tidak boleh Ya. mengucilkan Ya. orang disabilitas. Disabilitas. Oke, paham. Kalau sudah paham ini, Bu, nanti kita akan belajar, Bu, ragam dan tingkatan disabilitas. Oh, Oh, oke. gitu.